Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi kita mau wabarakatuh. menanyakan Real GP Ansor yang di Surabaya itu gimana Pak Yai? Kok Pak Yai nggak takut? GP Ansor Surabaya itu di persyaratannya yang tertuju kepada PWILS ya, atau panitia, yang kemudian di rangkaian tulisan dalamnya ada menyebut nama saya. Ya, saya agak sedikit kaget aja. Kekagetan saya itu bahwa yang namanya klarifikasi atau tabayun dengan kawan sendiri, teman sendiri, sesama Nahdliyin, itu tabayunnya mestinya nggak perlu pakai surat. Datang ke Tegal atau cari nomor telepon saya, kita komunikasi dengan baik terkait kontak daripada apa yang sudah saya paparkan, apa yang sudah saya sampaikan di tanggal 4 Mei tahun 2025 di Surabaya, tepatnya di Masjid Keramat Kembang Kuning. Kenapa saya bilang orang sendiri, teman sendiri, kawan sendiri, sahabat sendiri, lawang Ansor PC Surabaya. PC itu berarti pengurus cabang. Yang dikomplain atau yang dimintai klarifikasi atau tabayun itu ya, saya ini alumni Ansor cabang 2 periode di Kabupaten Tegal, kepemimpinan Pak Haji Musli. Saya menjabat juga sebagai kepala MDSRA cabang, kemudian periode selanjutnya di kepemimpinan Mas Didi Permana yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Saya juga masuk sebagai wakil ketua plus kepala MDSRA, sekretarisnya Mas Fanani yang kemarin menjabat ketua PC Ansor dan saat ini sudah purna diganti oleh Mas Ahmad Basir. Di tahun 2014 kalau nggak salah saya juga ada di jajaran kepengurusan pimpinan wilayah GP Ansor. Ketuanya namanya Haji Ikhwanuddin orang Batang, sekretarisnya Gus Solah waktu itu, dan saya adalah wakil sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah. Jenjang berikutnya saya juga ada masuk di jajaran kepengurusan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Di keansoran sertifikat saya lengkap, mulai PKD, PKL, PKN. Artinya apa? Ansor Surabaya dengan saya teman, sahabat. Kalau dibilang jenjangnya atau umurnya, itu berarti PC Ansor yang sekarang itu junior saya. Begitu Mas sahabat Ansor Surabaya dan lain sebagainya. Sebelum ini Mas Tommy, saya sudah bikin klarifikasi sebagai pendiri PWILS yang poinnya adalah apa yang saya sampaikan di tanggal 4 itu tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya dengan panitia. Saya ke sana sebagai salah satu pendiri PWI. Dan catatannya ada, jejak digitalnya ada, rekam jejaknya juga ada, notifikasi tulisan SK Kemenkumham per tahun 2023 juga ada. Walau katanya SK Kemenkumhamnya sudah diganti tanpa semaya karo nyong, nah itu kan persoalan lain. Tapi yang jelas saya ini salah satu pendiri, saya juga ketua tim perumus pembuatan ADART, ketua adminnya adalah Cak Mit dari Banjarnegara, kemudian saya pun yang mengupayakan sampai suksesnya nama PWI yang semula Kebangkitan Wali Songo menjadi PWI itu lewat saya yang membuat melalui notaris yang ada di Kabupaten Tegal. Ini sejarah yang ya jangan dilupakan, jangan dikubur lah. Siapapun panjenengan, apapun Anda, jangan mencoba ngubur saya, tolong please gitu. Karena orang itu kalau sudah mulai mengubur orang
biasanya orang itu akan terkubur dengan sendirinya. Kasusnya banyak dan lain sebagainya. Nah, kelanjutannya gini Mas Tommy, jadi di video klarifikasi itu saya bertanggung jawab. Kalaulah memang dianggap secara konsideran, secara pemaparan itu ada unsur hinaan dan lain sebagainya, ya monggo. Pakai 335 boleh, 310 boleh, 311 boleh. Kalau memang serius mau memperkarakan saya ke jalur hukum. Dan kemudian penyebutan nama, sekali lagi penyebutan nama itu kalau dalam diskusi ilmiah itu merupakan tamsil. Nah, kebetulan tamsil itu adalah orang sosok kiai yang ditokohkan. Walau, sekali lagi, walau ada dua hal yang perlu dicermati, saya tidak membawa atau melekatkan jabatan si tokoh tadi itu enggak. Kiai Haji Miftahul Akhir hanya saya sebut sebagai personal, tidak menyebut jabatan beliau di mana, enggak. Itu poin pertama. Yang kedua, ada ilat kalau, gitu loh. Jadi kalau enggak, gitu loh. Kalau iya, maka konsekuensinya adalah begini. Kalau tidak, kan berarti tidak begini. Itu aja cara berpikirnya. Jadi, marilah kita jujur lah. Marilah kita jujur. Dan kemudian, sekali lagi kita bareng-bareng menghormati pendapat orang, gitu loh. Jadi, perspektif saya, kajian saya, yang saya tawarkan kepada teman-teman dari beberapa daerah yang kumpul waktu itu, sebatas pemahaman saya, pemikiran saya terkait Quran surat Luqman 14, Anis kurli wali walidaika. Berarti maknani cara Jawa ya, Kiai ini ada, kebetulan ada Kiai Nurrohim. Anis kurli yento podo syukur siro li maring ingsun Allah ya, wali walidaika lan maring wong tuwa loro iro. Kalau kita translate ke Indonesia, hendaklah kalian bersyukur kepadaku Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Penjabarannya menurut saya itu adalah bahwa Allah memerintahkan untuk menghormati, memuliakan kepada kedua orang tua. Ketika bicara kedua orang tua, berarti wong tua, duwe mbah, duwe buyut, duwe canggah. Iya, lebih tegasnya lagi apa? Perintah Allah untuk menghormati, memuliakan kepada orang tua kita sendiri, kepada leluhur kita sendiri, ini merupakan perintah Allah, yang sehingga saya mengatakan kalaulah ada keluarga Wali Songo atau siapapun itu kemudian lebih memuliakan yang bukan leluhurnya, itu berarti saya bilang berdosa besar. Kalaulah kemudian Al-Quran adalah syariat umat Nabi Muhammad SAW, sumber daripada kita menjadi umat Islam, maka yang melawan syariat berarti sama dengan menabrak syariat. Itu saja. Nah, yang terakhir saya persilahkan kepada siapapun, monggolah untuk meneruskan kasus ini, untuk memperuncing, mempertajam sambil membuat narasi yang liar maupun luar, monggo. Ini negara hukum, tapi juga jangan lupa kita tidak dibuntu. Artinya apa? Kita diperbolehkan oleh undang-undang untuk melakukan keran-keran demokrasi, apalagi dalam perspektif kajian ilmu. Sekali lagi, waktu itu dalam kajian penjelasan Quran surat Luqman 14. Sebagai penutup, bahwa saya adalah orang Tegal, ibu saya orang Tegal, mbah saya orang Tegal, buyut saya orang Tegal. Di antaranya adalah Mbah Nawawi yang makomnya ada di Kalimati. Dari jalur ibu naik ke atas katanya ke Sunan Panggung. Kemudian kalau dari jalur bapak, saya adalah keluarga daripada tokoh yang
saya oleh masyarakat Tegal ini ada di Klenteng Banjaran. Jadi buyut saya namanya Tan Cikung. Sekali lagi buyut saya namanya Tan Cikung. Anda boleh mengatakan saya imigran Cina, boleh nggak apa-apa. Imigran Mongol nggak apa-apa. Tapi saya asli orang Indonesia. Keluarga negaraan saya dan keluarga ya saya yakin Indonesia. Yang terakhir, saya berharap apapun permasalahannya, mau dianggap mafsadat, mau dianggap hasanat, kembali kepada kejernihan dan cara berpikir kita semua, termasuk panjenengan yang kedapatan menyaksikan isi video ini. Yang jelas saya tidak ada maksud berkonflik dengan siapapun, yang sehingga saya juga diklarifikasi video sebelumnya saya sudah mengucapkan permohonan maaf lahir batin kepada siapapun yang merasa tersinggung dan lain sebagainya atas apa yang saya ucapkan di tanggal 4 Mei tahun 2025. Silahkan panjenengan mau memaafkan, itu hak panjenengan. Mau memperkarakan, saya juga tidak akan pernah kabur. Karena Syarifuddin bukan Al-Kaburi.